Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Acaralik. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, terima kasih banyak-banyak guys. Oke guys, sekarang saya akan membuat reaction tentang kapal induk guys. Dia punya tajuk Tiara Nusantara, kapal induk terbesar di dunia yang tak dibutuhkan TNI guys. Itu dia punya tajuk guys. Sebelum itu, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaction video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Oke guys, tapi sebelum kita lanjut ke video dia, saya doakan kepada yang seluruh menonton di channel ini, semoga panjang umur, murah rezeki, dan permudahkan segala urusan guys, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita tak payah buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Halo guys, sobat Pangkalan Alutsista, kembali lagi di channel Pangkalan Alutsista. Wow. Dalam forum dan channel militer Indonesia, seringkali dibahas TNI Angkatan Laut memiliki kapal induk dengan berbagai justifikasi. Entah berita tersebut dari mana asalnya, akan tetapi gambar-gambar desain kapal induk yang konon akan bernama KRI Nusantara tersebut telah berkeliaran di lini masa sosial media beberapa kurun waktu yang lalu. Apakah benar Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk memiliki dan mengoperasikan kapal induk? Atau apakah TNI Angkatan Laut memerlukan kapal induk untuk menjaga lautan Indonesia yang sangat luas ini? Izinkan kami bercerita sedikit. Pada awal tahun 2020 lalu, para petinggi Angkatan Laut Amerika Serikat sedang dirundung gelisah. Pasalnya, kapal induk Gerald R. Ford yang merupakan kapal induk paling mahal yang pernah diproduksi belum juga melaut dan memperkuat armada laut negara adidaya tersebut. Pada tahun 2019 silam, Angkatan Laut Amerika dituntut agar segera menyelesaikan berbagai kendala teknis di kapal tersebut, serta dibuatnya program Make Ford Ready, yang berarti bahwa kapal induk Gerald R. Ford harus segera dibuat siap melaut dan menjalankan misi-misi militer. Upaya habis-habisan Angkatan Laut Amerika mengatasi berbagai kendala teknis kapal induk tersebut selama ini belum juga tuntas segalanya. Kapal induk paling mutakhir buatan Amerika tersebut sudah lama bergelut dengan berbagai masalah, mulai dari biaya yang besar dan terus bertambah, kendala-kendala teknis, persenjataan, hingga urusan politik. Awalnya, kapal induk tersebut direncanakan untuk dapat memperkuat Angkatan Laut Amerika pada akhir tahun 2015. Kapal ini baru saja selesai menjalani uji coba selama 18 bulan dan diketahui masih banyak menyimpan kendala teknis. Situs military.com menulis bahwa kemungkinan besar kapal ini baru bisa benar-benar melaut samudra lepas pada akhir tahun 2021 setelah mendapatkan sertifikasi dari Kemenhan AS. Sangat besar guys, kapal induk. Saat ini, Angkatan Laut Amerika memiliki 10 kapal induk yang berbasis di AS dan di luar negeri. Dan USS Gerald R. Ford sendiri adalah kapal induk yang ke-11. Publik Amerika Serikat sudah lama mencemberutkan muka mengetahui betapa mahalnya pembuatan satu kapal induk. Amerika Serikat memang memiliki kemampuan mumpuni dalam membangun kapal induk sendiri. Ingat ya, membangun sendiri. Dan itu pun biasanya produksi dan perawatannya juga membengkak. Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat tetap melanjutkan pembuatan kapal induk untuk menjaga superioritas militer Amerika Serikat, terutama di matra laut. Wow guys, bukan keling-keling ah. Pangkalan Alutsista. Mantap. Kemenhan AS sendiri mendapatkan gelontoran anggaran sebesar 687 miliar dolar. Jumlah tersebut sama dengan anggaran pertahanan 10 negara di bawahnya, yakni China, Rusia, India, Arab Saudi, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, Korsel, dan Brazil.
Bayangkan, Amerika Serikat yang membangun sendiri kapal induk USS Gerald R. Ford mencapai 12,8 miliar dolar, merupakan jumlah yang tak sedikit untuk ukuran Indonesia. Angka yang lebih besar dari anggaran pertahanan Indonesia dalam setahun. Belum lagi pengoperasiannya yang mencapai 7 juta dolar per hari atau setara dengan 102 miliar rupiah per hari. Sungguh jumlah yang berpengaruh yang dapat menaikkan pajak dan BBM di Indonesia. Wow, kapal induk ini memang terbesar dari dunia. Sejauh ini, di Asia Tenggara hanya Thailand yang memiliki kapal induk ukuran sedang, yaitu HTMS Cakrina Ruebet, yang bahkan tidak dihuni oleh pesawat tempur dan hanya diisi dengan beberapa helikopter. Kapal induk terkecil di dunia ini pun teramat jarang berlayar ke lautan lepas, dan bahkan oleh Angkatan Laut Thailand dijuluki an offshore helicopter carrier. Angkatan Laut Thailand membeli bekas kapal AV-8S Matadors dari Spanyol. Pemerintahan Thailand memesan kapal ini pada tahun 1992, diluncurkan pada tahun 1996, dan mulai bertugas bersama Angkatan Laut Thailand pada tahun 1997. HTMS Cakrina Ruebet dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat jet dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal atau landasan pendek semacam Sea Harrier atau V-22 Osprey. Namun fasilitas ini pun tak dimanfaatkan karena cekaknya anggaran. Sejak tahun 1997, akibat keterbatasan dana sebagai dampak krisis keuangan, kapal ini lebih banyak bersandar di pangkalan Angkatan Laut Satahip. Kini, kapal induk yang dibuat dengan biaya sekitar 5 triliun rupiah itu hanya berlatih 1 bulan sekali dan untuk wisata keluarga kerajaan Thailand. Memang, untuk mempunyai kapal induk pesawat tempur perlu usaha teramat ekstra. Selain harganya mahal, pengoperasiannya juga amat mahal dan bukan hal mudah dalam banyak hak teknis. Negara sebesar dan sekaya China pun cukup berhati-hati saat memulai program kapal induknya. Hal ini juga berlaku dengan Rusia. Kekuatan Angkatan Laut China dengan 4 kapal induknya memang masih jauh dari kemampuan kapal induk AS, baik dari sisi kemampuan jelajah hingga teknologi dan kemampuan tempurnya. Masih perlu waktu belasan tahun bagi insinyur-insinyur China agar mampu membangun kapal induk secanggih kapal induk yang dimiliki Angkatan Laut Amerika saat ini. Sangat besar guys, dia punya kapal induk. Tengok dia punya kapal-kapal terbang Cetam. Oke, mantap. Terkait kapal induk Indonesia yang konon bernama KRI Nusantara, telah dikonfirmasi pihak Kominfo adalah hoax. Persoalan Indonesia belum memiliki kapal induk sudah pernah dijawab oleh Panglima TNI Muldoko pada tanggal 9 Mei 2014 dalam acara latihan gabungan 2 Matra TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma. Panglima menegaskan kapal induk tak sesuai dengan doktrin TNI. Kapal induk tak diperlukan TNI sebab TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar di perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Doktrin TNI yaitu Tridharma Eka Karma, yang berarti pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad, dan semangat perjuangan TNI. Dalam landasan penjelasan doktrin itu, TNI menegaskan Indonesia adalah negara yang cinta akan damai. Sedangkan doktrin yang dianut TNI Angkatan Laut yaitu Green Water Navy alias Marinir Indonesia tak keluar dari perairan Indonesia. Negara penganut doktrin Blue Water Navy yang berlayar keluar wilayah perairan internasional adalah yang jelas butuh kapal induk. Negara penganut Blue Water Navy cenderung negara agresor yang bisa mengancam kedaulatan negara lain. Sedangkan Indonesia adalah negara cinta damai yang lebih mementingkan kedaulatan wilayahnya. Pandangan lain adalah kapal induk belum strategis untuk kebutuhan pertahanan Indonesia. Indonesia masih fokus peremajaan alutsista yang lama dan memperbarui alutsista yang lainnya. Jadi kebutuhan kapal induk tak menjadi prioritas.
Selain anggaran pembuatan dan perawatan yang besar, kapal induk bersifat ofensif dan tentu saja akan mengundang perhatian dari dunia internasional yang menandakan Indonesia benar-benar siap untuk ikut dalam persaingan global. Kapal induk memang sama sekali tidak masuk dalam kajian pengadaan alutsista TNI. Beberapa waktu lalu, TNI sedang gencar memperkuat industri pembelian atau pembuatan kapal perang, kapal selam, dan pesawat. Selain itu, potensi Indonesia yang kaya akan pulau-pulau yang bisa dimanfaatkan menjadi kapal induk. Namun, kondisi Indonesia sangat pas saat memperbanyak kapal induk helikopter atau helikopter karier. Tentu ini sangat realistis dan secara teknologi sudah memungkinkan dibangun oleh industri strategis dalam negeri. Bahkan saat ini, TNI Angkatan Laut sudah mengoperasikan 5 kapal LPD atau Landing Platform Dock yang mampu membawa dan didarati helikopter. Seperti dikutip dari situs indomiliter.com, dalam konteks dukungan yang operasi tempur, helikopter karir akan memegang peranan vital. Dengan kemampuan logistik, komunikasi, dan hubungan transportasi, kapal ini dapat menjadi kapal markas. Sebagai kapal induk helikopter, dalam konsepnya PT PAL menyebut luas dek utama dapat didarati 8 unit helikopter ukuran sedang. Sementara masih ada 8 unit helikopter lainnya yang berada di dalam hanggar. Belum lagi peralatan tempur lain dan ratusan personel tempur. Kita yakin bahwa para petinggi militer Indonesia sudah mempunyai konsep pertahanan yang di dalamnya termasuk kebutuhan akan sarana dan prasarananya. Kami pun meyakini bahwa TNI akan terus menambah kemampuan tempurnya. Mantap, Lendok. Wow, parendok yang sangat membesar. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video yang bertajuk KRI Nusantara tadi. Wow, dia punya kapal induk memang terbesar. Kapal induk itu macam-macam yang ada di atas. Helikopter, jet tempur, terbang semua ada. Memang kapal induk yang terbesar lah. Oke guys, itu saja daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaksi video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Oke guys, jumpa video seterusnya. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.